Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya. Subscribe, subscribe, subscribe. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lagi dengan gula di pelajaran IPS. Alhamdulillah juga, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Oke, untuk yang baru join, yang baru masuk, tolong yang pasti udah baca ya ketentuan Google Meet-nya dari walas masing-masing. Sudah baca semua pastinya ya. Ya, ini masih banyak yang belum terlihat wajahnya, kemudian menggunakan seragam sekolahnya. Oh ya, baru Juli. Yang lainnya masih belum terlihat. Oke, sambil menunggu yang lain, ya, tolong siapkan alat-alat tulisnya, buku latihannya, buku catatannya, oke, pulpennya, ya. Ya, udah semua ya. Oke. Sebelum mulai pelajaran, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Berdoa dimulai. Doa selesai, alhamdulillah. Ini masih banyak nih, baru Juli doang nih yang kelihatan wajahnya, pakai seragamnya, yang lainnya belum. Nanti Kak Repsi akan keluarin kalian dari grup ya, kalau belum pakai seragam dan wajahnya masih tertutup profilnya, bahkan inisial huruf namanya saja yang kelihatan. Oke, materi kali ini melanjuti dari materi yang lalu tentang globalisasi. Yang ada di sini juga ya, tolong disiapkan alat tulisnya, bukunya. Dampak globalisasi, ya. Materi IPS kelas 9 kompetensi dasarnya 3.2 bab 2 perubahan sosial budaya dan globalisasi, subbab dari globalisasi materinya dampak globalisasi. Oke, yang masih belum kelihatan, baru 2 orang yang kelihatan. Tujuan pembelajaran kali ini ya adalah kalian mampu menganalisis apa saja dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ya, yang akan kita pelajari adalah dampak globalisasi baik secara positif dan negatif. Oke, di sini ada peta konsep yang
lalu kita sudah pelajari adalah perubahan sosial budaya, kemudian meliputi ya, budaya, komunikasi, ekonomi, estetik, dan transportasi, begitu juga dengan globalisasi ya, meliputi budaya, komunikasi, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan transportasi. Kemudian globalisasi itu ada dampak positif dan negatifnya. Ya, yang terakhir minggu berikutnya adalah upaya menghadapi globalisasi. Oke, kita lanjutkan globalisasi, dampak positifnya. Dampak positif globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa ya. Yang pertama adalah efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan masyarakat ya. Globalisasi mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia ya. Namun di sisi lain ya, globalisasi juga membawa pengaruh, dampak positif dan negatif. Dampak positif satu-satu akan kita bahas ya. Dampak positif itu yang pertama meningkatnya efektivitas dan efisiensi ya. Pemanfaatan teknologi internet dalam contohnya misalnya dalam penjualan tiket pesawat kereta. Ini bisa transportasi lain secara online. Ini bisa kenapa lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Mengapa cara pembelian dan pembayaran semacam ini banyak dipilih oleh pengguna jasa transportasi? Karena pembelian dengan cara semacam ini dapat dianggap lebih efektif dan efisien. Kenapa? Dalam hitungan menit saja kita nggak perlu lagi yang namanya ngantri, makan waktu ya. Oke, Jukri belum pakai seragam sekolah, posisinya duduk Jukri, suaranya kecil. Udah, kedengeran nggak? Kenceng nggak? Gini aja deh, kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Jelas? Oke, ya lanjut lagi ya. Yang masih belum kelihatan pakai seragam sekolah, tolong. Kemudian profilnya dibuka, jadi Ibu Ulah ngelihat kalian menggunakan seragam sekolah. Kalau tidak, absensinya Bu Ulah alfain. Oke? Nah, udah baca kan ya pengumuman di grup ya? Ya, oke, lanjut lagi ya. Jadi oke, Bu ulangi lagi, mengapa cara pembelian dan pembayaran semacam ini dapat dipilih oleh pengguna jasa transportasi? Ya, pembelian dengan cara semacam ini dianggap lebih efektif, ya, lebih efektif dan efisien. Dalam hitungan menit saja kita sudah mendapatkan tiket yang kita inginkan sesuai dengan tujuan. Ya, jadi nggak perlu lagi antri, ya, nggak perlu lagi makan waktu, kita bisa sambil bekerja, ya. Efektivitas dan efisiensi adalah kata kunci untuk menjelaskan pengertian positif tentang globalisasi. Kenapa? Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Misalnya, tugas A dapat selesai dengan pemilihan cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Oke, yang ada di grup, yang ada di dalam ini Google Meet ya, tolong menggunakan nama asli, nama panjang, nama lengkap. Oke, misalnya
Syahril Ramadan. Nah, itu siapa tuh EKPC? Ulang nggak kenal tuh. Bair siapa Bair? Ganti dulu Muhammad Zubair. Tulis aja di chat. Ditulis ya. Ditulis di chatnya. Ya tulis di situ nama kamu. Diketik. Bair adalah misalnya Jazuli Hussein misalnya, ya kan? Paham nggak Jazuli? Zubair. Sorry. Ya, udah ya. Yang lain. Eka siapa tuh? Eka Pesek. Itu di chat ya. Oke. Kemudian kata efisien dapat diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Jadi ketika cara A membutuhkan waktu 1 jam, sedangkan cara B membutuhkan waktu 2 jam, maka cara A lebih efisien dibanding cara B. Ya, jadi dengan kata lain, efektif adalah melakukan tugas yang benar, sedangkan efisien adalah melakukan tugas yang tepat. Jadi globalisasi memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia, diantaranya adalah apa? Dalam menggunakan efektivitas dalam penggunaan waktu. Oke. Yang kedua, dampak yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang ya akan membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Dalam bidang pertanian misalnya, perkembangan teknologi yang diterapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian para petani ya. Selain keuntungan terhadap hasil produksi, khususnya buat petani secara langsung, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mampu meningkatkan efektivitas, efisien, sehingga terjadi efisiensi. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Atau lanjut saja dulu ya. Yang ketiga, yaitu perekonomian suatu negara semakin meningkat. Ya, globalisasi berlangsung, salah satunya adalah globalisasi ekonomi tampak antara lain di bidang perdagangan, produksi, investasi, ideologi organisasi, pasar modal, dan pasar kerja. Sehingga globalisasi perekonomian ini juga mampu membawa banyak manfaat positif. Salah satu dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi adalah semakin berkembang dan menggeliatnya perekonomian sebuah negara. Jadi kalau perekonomian suatu negara semakin baik, ya otomatis juga segala sektor lain pun akan mengikuti secara tidak langsung akan lebih baik lagi. Ya, hal ini salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara atau banyak yang investasi ke negara kita, investor-investor, ya Indonesia menjadi termasuk salah satu sasaran perekonomian yang maju sehingga membuat para investor menjadi tertarik. Ya. Oke. Kemudian dampak yang berikutnya adalah komunikasi semakin cepat dan mudah. Oke, kira-kira dari gambar ini siapa yang bisa memberikan masukan atau menjelaskan dari gambar ini? Komunikasi semakin cepat dan mudah.
Iya Sahril. Ya, berkomunikasi dari jarak jauh akan semakin mudah. Pinter. Yang lainnya? Zikri? Komunikasi lebih dari satu orang. Komunikasi lebih dari satu orang. Ya. Contohnya seperti apa nih? Kayak WA. Contohnya seperti ya Google Meet. Ketika pula atau guru-guru lain memberikan materi melalui Google Meet. Ada lagi? Ada lagi? Apalagi contohnya coba? Handphone, iya handphone. Ya. Dengan menggunakan handphone, komunikasi jadi semakin cepat. Ya. Contohnya apa? Ketika kamu misalnya di satu posisi atau di satu keadaan kalian membutuhkan misalnya makanan atau obat-obatan, sementara cuaca pada saat itu misalnya hujan, ya kamu pakai aplikasi apa contohnya buat komunikasi biar semua apa yang kamu dapatkan bisa cepat dan mudah? Oke, tadi bisa dengan menggunakan handphone. Emang bisa ya handphone bisa mendatangkan misalnya makanan, obat-obatan atau apa? Bisa, dengan apa? Iya, dengan aplikasi kalau makanan GoFood, ya kan? Obat-obatan pun bisa, aplikasinya di situ tinggal diklik saja. Nah, itu adalah salah satu dampak positif ya, komunikasi semakin cepat dan mudah. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah modernisasi. Ini adalah contoh modernisasi akibat kemajuan teknologi. Dari awalnya misalnya sepeda, ya. Nah, ketika sepeda ini masih tradisional berarti ya. Kemudian mengalami modernisasi, ya. Menjadi apa? Ya, mobil. Kemudian nih mesin tik. Jadi komputer atau apa namanya laptop. Iya, apa Zikri? Apa Zikri tadi Zikri? Nah, iya orang dari tadi nggak lihat ulang, nggak dengerin. Masih kecil suaranya, yang lain udah jelas kok ya kan? Saril udah jelas kan suara Bula? Orang speakernya udah langsung di depan mulut Bula nih. Kemudian yang berikutnya, dampak positif yang berikutnya adalah pertukaran budaya. Pertukaran budaya ini ya, pertukaran budaya yang masih bisa dari internal kita, dalam negeri kita, atau mungkin ke luar negeri. Contohnya misalnya pertukaran budaya negara-negara ASEAN. Masih ingat negara-negara ASEAN? Kelas berapa itu negara ASEAN ya? Materi kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8 ya? Ya. Materi kelas 8. Teman-teman yang di sini juga, kelas 8 tuh. Ya. Oke, jadi pertukaran budaya itu juga adalah dampak positif globalisasi. Ya, tentunya budaya yang Aditya Fajar Eka. Oke, tentunya pertukaran budaya yang memang budaya tradisional ya, yang budaya asli negara tersebut. Oke, jadi bukan budaya yang sudah pertukaran
bukan dari budaya asing ya, yang sudah diubah, yang sudah dimodif, yang sudah diapalah. Ini masih pertukaran budaya yang aslinya. Oke, yang berikutnya adalah integrasi sosial. Integrasi sosial adalah keterkaitan unsur-unsur masyarakat saling berhubungan secara intensif dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi, antara manusia satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan satu sama lain. Tidak mungkin kita hidup sendiri. Oke, jadi integrasi sosial itu merupakan salah satu dampak globalisasi yang amat sangat penting, karena bukan cuma integrasi sosial itu secara nasional saja, ya, internasional pun amat sangat dibutuhkan. Dampak sosial yang berikutnya adalah peningkatan kesejahteraan, ya, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau perekonomian satu bangsa itu sudah lebih baik, ya, otomatis masyarakatnya pun, ya, pasti akan diberikan kesejahteraan yang lebih baik pula oleh negara, ya. Contohnya misalnya pemberdayaan masyarakat desa, misalnya yang ada di pelosok, ya, oleh pemerintah pasti akan diberdayakan, ya, dibiayai mulai dari fasilitas umumnya, ibadahnya, sekolah dan sebagainya. Oke, yang berikutnya dampak positif globalisasi budaya lokal dikenal dunia. Ya, jadi kita nggak tahu selama ini. Ternyata orang-orang luar itu, ya, negara-negara barat itu justru tertarik dengan budaya lokal yang ada di Indonesia. Bukan cuman yang lagi ngetren misalnya drama Korea atau BTS dan sebagainya. Ya, justru mereka mencari satu hal yang tradisional yang memang mereka belum kenal sama sekali. Ya, contohnya di sini adalah apa? Alat musik apa ini? Angklung. Pemakaiannya seperti apa? Diapain? Oh iya. Jadi ya betul. Oke, jadi tahu ya, ini adalah alat musik angklung dari Jawa. Dari Jawa Barat. Oke, berikutnya peningkatan etos kerja masyarakat, ya. Ini adalah dampak globalisasi, salah satu dampak globalisasi yang harus kita kita sejajarkan dengan etos kerja masyarakat di dunia internasional. Apa yang harus kita tingkatkan? Semangat kerja seperti apa, ya, supaya kita bisa bersaing dengan dunia internasional gitu. Kita harus apa? Sumber daya manusianya, ya, seperti kalian ya, sekolah yang rajin, ya, Zikri, ya. Untuk apa? Supaya sumber daya manusianya nanti nggak perlu lagi itu kirim dari luar negeri. Ya, kalian yang akan apa? Yang akan terjun langsung, ya, membangun negara. Nggak perlu lagi tuh panggil tenaga kerja dari luar negeri. Ya, nggak perlu lagi ya. Kemudian itu adalah tadi dampak positif globalisasi. Berikutnya adalah yang kita bahas dampak negatif globalisasi terhadap perubahan sosial budaya bangsa. Yang pertama adanya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu
kita bahas satu-satu ya. Kesenjangan sosial itu adalah perbedaan status, ya, diskriminasi perbedaan status. Contohnya misalnya antara apa? Di sini bisa melihat nggak gambar apa? Apa gambar apa ini Jazuli? Ya Sahril. Ya, rumah yang besar dengan rumah yang permanen dengan rumah yang tidak permanen. Jadi kelihatan nggak? Kelihatan nggak kesenjangannya, perbedaannya? Kelihatan. Sarah Nurlela kelihatan nggak Sarah? Zikri kelihatan nggak Zikri? Zikri kedengeran nggak? Jelas nggak suara Bula? Masa kecil melulu, yang lain pada gede kok, suaranya jelas. Ya, itu adalah kesenjangan sosial antara mungkin si kaya dan si miskin, ya, yang tidak mampu dan yang mampu. Nah, ini negatifnya, dampak globalisasi yang negatifnya, yang pertama kesenjangan sosial. Yang kedua, dampak globalisasi yang paling terkena di lingkungan itu adalah ya kerusakan lingkungan. Dengan adanya gedung-gedung yang tinggi, ya, fasilitas-fasilitas kantor yang bagus, itu otomatis akan apa? Akan mempengaruhi lingkungan. Jika tidak diperhatikan. Contohnya misalnya ketika limbah industri, ya, limbah industri itu harus yang normalnya harusnya ada cara pembuangannya secara prosedural, tapi kenyataannya para pengusaha atau para yang punya petinggi itu kadang melupakan cara membuang limbah secara sesuai prosedur yang ada. Jadi akibatnya apa? Akibatnya apa tuh? Dari gambar kelihatan nggak? Ya, apa yang terjadi? Tercemar, airnya tercemar. Kemudian udara. Kemudian apa lagi? Sampah berserakan karena apa? Tidak diolah, buangnya sembarangan. Efeknya juga bisa terjadi apa? Banjir, ya, ada Razia yang jawab banjir. Iya, Razia boleh jawab ya. Oke, itu adalah bentuk dampak negatif globalisasi. Yang ketiga, westernisasi. Apa itu westernisasi? Westernisasi adalah sebuah proses di mana pola kehidupan masyarakat meniru gaya budaya barat seperti tingkah laku, cara berpakaian, model rambut maupun kebudayaan. Nah, itu ikut-ikut ala-ala barat, ya. Itu menyebabkan proses westernisasi. Oh Bu, kayak itu tuh Bu, sekarang lagi zamannya ikut tren apa itu? Apa? Dari Korea, BTS ya. Oh iya, BTS katanya. Itu adalah proses westernisasi, ya, di mana masyarakat mengikuti atau meniru gaya budaya asing. Oke, yang berikutnya adalah demoralisasi. Ini adalah suatu kondisi penurunan moral atau merosotnya akhlak bangsa akibat arus globalisasi yang semakin gencar dan tidak terkontrol karena akibat masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Contohnya misalnya, nih di gambarnya, ya, usia yang masih terlalu kecil, ya, itu menggunakan atau merokok, ya. Kemudian, apalagi misalnya, kurangnya sopan santun terhadap orang yang lebih
Yang lebih tua. Apalagi contohnya? Bula lagi ngejelasin tiba-tiba ada yang tidur. Itu juga termasuk demoralisasi. Ya Zikri ya. Gak kedengeran lagi tuh. Ya. Ya. Ya, kemudian berikutnya dampak negatif yang berikutnya adalah konsumerisme. Ya, apa itu konsumerisme? Suatu sikap yang dilakukan oleh konsumen atau masyarakat untuk melakukan tindakan mengkonsumsi suatu barang yang berlebih, yang tujuannya sendiri ialah untuk menyenangkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan lainnya. Oke, coba Bula lihat tadi yang absen tadi pakai kelas ya. Bula lupa kasih tahu, nanti Bula absennya jadi Bula kan belum hafal nih, kamu di 9 apa ya, A, B, C, D, kadang masih lupa ya. Oke, namanya dengan menggunakan kelas ya. Ya, pakai kelas ya nak. Oke, jadi konsumerisme adalah suatu sikap yang dilakukan oleh konsumen atau masyarakat untuk melakukan tindakan mengkonsumsi suatu barang yang berlebih. Ya, tujuannya sebenarnya untuk diri sendiri, tetapi ya tidak mempertimbangkan kebutuhan lainnya. Bu, gimana caranya supaya konsumerisme ini bisa diminimalisir? Dengan apa? Membuat yang pertama, kalian harus membuat skala prioritas. Ya, pernah sudah ya, sudah Ibu ajarkan ya waktu kelas berapa tuh? Bikin skala prioritas. Kelas berapa? Ayo. Kelas 8, bikin skala prioritas ya. Jika kebutuhan kamu ya, mana yang lebih diutamakan, mana yang lebih penting dari yang tidak penting, diurutkan tuh dari nomor 1 sampai nomor sekian ya. Kamu kebutuhan apa saja misalnya. Nah, dari situ kamu prioritaskan. Kamu nomor 1 kan kebutuhan yang paling utama ya, yang mendesak, yang lainnya yang bisa kapan saja nanti dulu. Ya. Paham ya, masih ingat ya? Oke, itu untuk meminimalisir sikap konsumerisme. Oke, yang berikutnya dampak negatif kenakalan remaja. Apa sih kenakalan remaja itu? Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seorang remaja baik secara sendirian maupun secara berkelompok. Oke, Aditya lagi nih. Tadi udah Aditya juga nih Karasi. Oke, ulangi lagi ya. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seorang remaja, satu orang ya, atau berkelompok yang sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat itu. Contohnya apa coba yang ada di sini? Kenakalan remaja yang sifatnya berkelompok, tawuran. Yang sifatnya sendiri-sendiri, merokok, iya Rafli. Oh, Rafli kenceng banget langsung merokok. Maling, oh iya. Kemudian ketimpangan budaya, culture lag ya. Masyarakat menganggap suatu budaya lebih tinggi dibandingkan budaya lain sehingga kehilangan jati diri budaya aslinya ya. Jadi menganggap nih, iya yang digambar tuh ada
yang dari Korea gitulah, dance atau apalah ya. Nah, sementara melupakan budaya nasional atau budaya kita sendiri, misalnya tarian tradisional ya. Jadi kadang-kadang lupa ya, menganggap terlalu tinggi, mengagung-agungkan budaya barat sementara lupa dengan budaya sendiri. Oke. Tugasnya yang pertama cuma satu sih sebenarnya, cuma beranak ya. Tugasnya yang ada di sini. Oke, bisa siapin bukunya, alat tulisnya, Iban. Carilah informasi mengenai contoh efektivitas dan efisiensi yang terjadi efektivitas dan efisiensi yang terjadi sebagai akibat dari globalisasi di bidang berikut. Sebagai akibat dari globalisasi di bidang berikut. A. Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Komunikasi. Dan C. Budaya. Untuk yang di sini tadi diulangi lagi ya. Ini yang di luar itu nanti kamu harus cari sendiri ya. Contohnya tadi ketika pembelian tiket transportasi. Itu salah satu contoh efektivitas dan efisiensi. Yang lainnya cari lagi. Jangan yang tadi sudah dijelaskan. Ya, paham ya yang ada di sini ya. Tadi belum ada yang datang, baru Raskia ya. Iya. Paham, Bu. Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kamu harus keluar rumah jangan lupa 3M. Ya, menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan jaga jarak jika di tempat keramaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugasnya. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.